Di Aula Jenderal, Qin Yichen sekali lagi menampilkan avatar Dava. Satu demi satu Qin Yichen mungkin berdiskusi satu sama lain, dan bahkan pergi ke Confucius dan Wu untuk mendiskusikan Tao. Dan Dewa Qin Yichen, tidak. Meskipun nama klon Dava yang diajarkan oleh Bai Guanxing mudah dipahami, itu cukup ajaib. Klon-klon ini semuanya diubah oleh kekuatan Qin Yichen. Jika kekuatan dibagi rata, maka setiap orang dapat dianggap sebagai dewa, dan mereka semua memiliki kebijaksanaan dan caranya sendiri. Qin Yichen duduk bersila, pedang Wukong bersilang di depan lututnya, dan pedang yang sepertinya memadatkan kekuatan alam semesta benar-benar kuat. Dia sekarang bisa diam di dunia, mengembara di dalamnya, mencari semua jenis kekuatan dan keajaiban yang luar biasa. Namun, dunia sangat luas, dan tidak ada selatan, timur, utara atau barat. Bahkan ini sangat asing bagi Qin Yichen. Sedikit antusiasme, dia akan kecanduan, hampir tersesat. Namun, Qin Yichen cukup mabuk oleh misteri yang menarik dan luar biasa ini. Dan selain itu, dia lebih jauh memahami cara pedang. Pokoknya, dunia ini masih sangat penting. Jika dia bisa mengorbankan Gunung Hellblade 3 kali lagi, mustahil bagi Golden Crow Hao Yuan untuk berbicara begitu banyak omong kosong untuk gagal. Namun, jalannya sulit ditemukan. Terakhir kali saya mengandalkan bimbingan Bai Guanxing, butuh 3 tahun lagi. Belum lagi ketika saya mendengar Tao, semakin saya mengejarnya, semakin membingungkan jadinya. Tiba-tiba suatu hari, Putri Wenqing datang, masih tanpa mengetuk, melihat ke seluruh aula Qin Yichen, Jin Ziyue dari klan Kaisar Ke terpana. Kayu. Banyak Qin Yichen menghentikan gerakan mereka dan menatapnya bersama, dan kemudian bertanya bersama, ada apa? Putri Wenqing tampak linglung, Kayu, kamu yang mana? Banyak Qin Yichen menjawab serempak, semuanya aku. Ini. Putri Wenqing terkejut sebentar, tetapi setelah kejutan itu, melihat begitu banyak kayu, dia tersenyum licik. Terutama setelah mengetahui bahwa klon Dava diajarkan oleh Bai Guanxing, Putri Wenqing tiba-tiba meraih Qin Yichen. Bagaimanapun, ada begitu banyak potongan kayu. Mulai sekarang, potongan kayu ini akan tinggal bersamaku di Aula Wenqing. Tidak, ada begitu banyak potongan kayu, tapi aku hanya punya satu. Kayu, aku harus mempelajari trik ini juga. Nyonya, trik ini menyakitkan. Aku tidak peduli, bantu aku mengkloning. Saya khawatir jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan menjadi pembunuhan istri saya. Putri Wenqing sudah melibatkan Qin Yichen, tetapi ketika keduanya bersenang-senang, dia melihat Kong Wu berlari masuk. Bapak. Namun, melihat begitu banyak Brother Feng, hanya ada satu Putri Wenqing, Kong Wu tercengang. Tuan, Anda masih bisa memainkan klon Dava yang diberikan oleh saudara Xing Xing kepada Anda. Jadi pintu aula umumku adalah dekorasi. Apa kau tidak perlu mengetuknya? Kong Wu menundukkan kepalanya, menunjukkan apa yang saya pahami, dan perlahan-lahan melangkah pergi. Tuan, lanjutkan, jangan merusak rasanya karena saya. Setiap Qin Yichen menutupi wajahnya dan akhirnya bergabung menjadi satu, tetapi Putri Wenqing masih tergantung di lengannya. Bahkan jika kamu bersenang-senang, kamu bisa kehilangannya, oke? Mari kita bicarakan. Jika tidak apa-apa, masuk tanpa izin ke Istana Jenderal. Saya harus menanganinya sekali menurut hukum militer hari ini. Ekspresi wajah Kong Wu serius, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Brother Star Watcher memintaku untuk memberitahumu. Yao Yue Kong, bangun. Apa? Tanda seru. Putri Wenqing, yang tergantung di lengannya, hampir dibuang oleh Qin Yichen. Membentuk kembali Dao Heart secepat ini? Segera setelah itu, Qin Yichen bergegas ke Star Observation Hall, dan akhirnya bisa melihat aura Kaisar Iblis Muda. Putri Wenqing juga mengikutinya dari dekat. Dan saya harus mengatakan bahwa Yao Yue Kong masih sangat tampan. Meskipun sebelumnya dia hanya janji, dia terlihat bodoh. Tetapi Kaisar Iblis Muda mampu membentuk kembali Dao Xin. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Ledakan. Qin Yichen mungkin tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia juga tidak mengetuk pintu ketika dia memasuki aula yang memandang bintang. Saat ini, Bai Guanxing sedang duduk bersila dengan Yao Yue Kong. Pada pandangan pertama Yao Yue Kong, Qin Yichen melihat celah itu. Meski penampakannya masih sama, bulan iblis pada saat ini penuh dengan udara. Dengan rambut panjang berkibar, mata sedikit melengkung seperti bulan. Keagungan iblis meluap, seperti postur langit. Singkatnya, ini adalah Kaisar Iblis Muda yang dikenali Qin Yichen. Dan Qin Yichen juga memperhatikan bahwa ada segel Kaisar Bulan di alis Yao Yue Kong, membuatnya semakin dingin. Sangat panas. Bahkan Putri Wenqing terkejut. Ngomong-ngomong, penampilan Demon Yue Kong memang antara seorang remaja dan seorang pria muda. Ini sedikit lebih muda dari Qin Yichen dan Bai Kering. Dan itu disebut Kaisar Iblis Muda, yang berarti bahwa ketika dia masih remaja, dia mendaki Kaisar Iblis, menunjukkan kekuatan iblis dari langit bulan iblis. Tidak, ini dia. Bai Guanxing masih melihat dengan santai, sambil minum teh, dia mengangguk ke Qin Yichen.
Membentuk kembali Dao Heart secepat ini? Bai Guanxing menjelaskan, terima kasih untuk harta Ling Clan. Tentu saja, jika putaran mutiara itu diambil, Yao Yue Kong akan berubah menjadi penampilan pengecut dan bodoh sebelumnya. Pada saat ini, ketika dia melihat Yao Yue Kong perlahan bangun dan melihat ke arah Qin Yichen, dia tersenyum dengan tulus dan membungkuk. Ini adalah saudara Feng Tianxing Feng. Saudara Bai telah memberitahu segalanya. Terima kasih telah pergi ke penjara surgawi untuk menyelamatkanmu. Setelah Kaisar Iblis Muda itu menarik, dan setelah dia menunjukkan iblis besar yang terkenal dalam percakapannya, setidaknya di depan Qin Yichen, tidak ada arogansi iblis. Kakak Yue Kong sopan. Yao Yue Kong masih menatap Qin Yichen, mengangguk sedikit dari waktu ke waktu. Jika Anda bisa dianggap sebagai teman oleh saudara Bai, saudara Feng pasti luar biasa. Sejujurnya, di depan Demon Yue Kong, Qin Yichen merasa bahwa budidayanya tidak terpuji. Sambil duduk, Qin Yichen memandang Bai Guanxing dan diam-diam mentransmisikan suaranya, berbicara tentang saudara Guanxing. Apakah dia tahu bahwa saya adalah keturunan dari naga sejati? Saya belum tahu. Bai Guanxing menjelaskan, bagaimanapun, jika kekuatannya cukup, itu bisa memaksa bola surgawi klan Kaisar Ke keluar dari tubuh, atau menghancurkannya. Ketika saudara Yue Kong benar-benar membentuk kembali Dao Xin, dia akan mengembalikan mutiara Tianqi. Qin Yichen sedikit mengangguk, terlepas dari apakah dia mengandalkan Tian Zuzu atau tidak, setidaknya udara bulan iblis luar biasa saat ini, dan seorang Kaisar Iblis Muda telah kembali. Faktanya, Yao Yue Kong sudah terbangun 2 bulan lalu. Dalam 2 bulan terakhir ini, Bai Guanxing telah memberitahunya tentang perubahan antara langit dan bumi. Iblis Yue Kong tampaknya tidak tua, karena di neraka yang diciptakan Bai Guanxing, tidak ada waktu yang berlalu yang diakui dunia luar. Ngomong-ngomong, ini juga kekejaman neraka. Kecuali kamu mati, sulit bahkan untuk kehabisan hidup. Meskipun ini adalah pertemuan pertama setelah bangun, Yao Yue Kong sudah menganggap Qin Yichen sebagai teman. Dan Putri Wenxing bahkan lebih serius lagi. Tuan Muda Yue Kong, bulan di dahi Anda sangat indah. Tuan Muda Yue Kong, saudara perempuan saya Wen Wan sangat mengagumi Anda, mengetahui bahwa Anda pasti sangat bahagia saat bangun. Melihat Putri Wenxing yang tampak seperti mak comblang, Qin Yichen memegang dahinya di samping. Nikahi saja aku dewa pedang bawaan, saudara perempuanmu terlalu rakus. Tanpa diduga, lelucon biasa jatuh ke telinga setan Yue Kong. Tetapi itu membuat mata Kaisar Iblis Muda ini merasa sedih. Aku bukan Tuan Muda Yue Kong lagi.